Ketapel atau umban dalam bahasa lamanya atau slingshot di dalam bahasa Inggrisnya adalah sebuah senjata kuno yang paling sederhana yang sering digunakan pada zaman dulu. Bahkan dari zaman batu itu sudah terkenal. Dan cara kerja umban atau ketapel itu adalah menarik sekali, yaitu dia berupa sebuah kayu atau dari baja atau besi yang berbentuk seperti huruf Y, lalu kemudian ada tali di ujung-ujungnya dan lalu ditarik tali itu ke belakang. Di ujung tali itu atau di tengah-tengah tali itu ada semacam kantung untuk meletakkan batu atau senjata yang akan dilemparkan lewat ketapel itu. Atau umban yang zaman kuno itu hanya berupa tali saja tanpa kayu yang berbentuk huruf Y itu hanya semacam tali, lalu kemudian ada kantung juga, di dalamnya ada batu, diputar lalu kemudian dilemparkan ke musuh. Cara kerja ketapel yang menggunakan kayu berbentuk huruf Y itu adalah sebuah cara kerja yang mirip dengan busur, yaitu harus ada bagian, misalnya anak panah di busur itu dia harus ditarik mundur ke belakang untuk melesat ke depan. Sama juga di dalam cara kerja untuk ketapel itu digunakan harus ada tangan yang menarik tali itu, batu itu ditarik mundur ke belakang, lalu kemudian dilepaskan sampai dia melesat ke depan. Prinsip ini adalah sebuah prinsip menarik sekali, yaitu mundur untuk lalu melesat lebih jauh. Dan prinsip inilah yang akan kita renungkan untuk supaya kita sadar bahwa ada kalanya dan bahkan seyoknya nyalah kita perlu mundur sejenak, ditarik mundur dari keramaian, mungkin ditarik mundur dari sebuah problema atau sebuah pekerjaan, untuk lalu kemudian dalam masa mundur itu yang semacam istilah positifnya adalah retreat, itu akan menjadi momen di mana setelah dilepaskan dia akan melesat lebih jauh. Yang berarti mau memberitahukan bahwa kemunduran itu bukan sebuah akhir, bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang patut dihindari, tetapi merupakan sebuah pijakan kemunduran itu untuk mengalami kemajuan yang lebih lagi dari sebelumnya. Dan inilah yang sebenarnya menjadi prinsip retreat di dalam hidup orang percaya. Begitu juga dalam prinsip sederhana bahwa ada sesuatu yang harus mundur, harus mati, harus punah untuk tumbuh sesuatu yang baru. Misalnya seperti benih, biji-bijian yang ditanam, ditabur, dia harus busuk dulu, mati di dalam tanah, tumbuh pohon baru. Prinsip ini adalah prinsip yang sangat dalam, yang sangat kuat untuk mengingatkan kepada setiap kita bahwa sebenarnya kita perlu mundur sejenak. Supaya apa? Supaya kita bisa maju jadi bijak. Kita perlu berhenti sejenak untuk supaya kita bisa beraksi lebih baik lagi. Bahkan kita perlu mati sejenak supaya kita bisa bangkit lebih kuat lagi. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Yohanes pasal 12 ayat yang ke-23 sampai 25. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan yang kita baca dan renungkan. Apa yang dikatakan ini merupakan ungkapan Yesus ketika dia bicara tentang bagaimana dia sebagai anak Allah, atau disebutkan di sini anak manusia, dimuliakan. Bahwa sebenarnya untuk supaya dimuliakan harus melalui sebuah langkah, dia dimatikan, dia dipendam, dia mati untuk tumbuh pohon baru. Prinsip ini memang tidak mudah dipahami, tapi alam sebenarnya sudah mengajarkannya. Makanya
Yesus memakai istilah alam, istilah bercocok tanam. Biji gandum kalau tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tidak akan bertumbuh. Ini menjadi prinsip iman yang mendalam sekali dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bahwa Tuhan seringkali, bahkan banyak kali, membawa kita mundur ke sebuah kondisi yang mungkin kita bilang itu sebuah kemunduran. Mungkin fisik kita sakit dan kita menjadi lemah, tidak berdaya. Atau mungkin satu perkara lagi, kita berpisah, tidak bertemu dengan seseorang atau dengan sesuatu. Untuk lalu kemudian suatu saat akan ketemu lagi dengan konsep yang baru. Dan ini yang Yesus gambarkan seperti biji gandum itu. Yang berarti harus ada sesuatu yang mundur dulu, mati dulu, dia dipendam dulu, dan semuanya itu sejenak. Ini menjadi prinsip untuk kita renungkan bersama dalam kehidupan kita. Bahwa kemunduran bukan akhir dari segalanya, tapi kemunduran merupakan alat pijak untuk kita melesat. Seperti slingshot tadi, seperti ketapel atau umban tadi, ditarik mundur, atau seperti busur yang anak panahnya itu ditarik, bagian pangkalnya itu ditarik ke belakang untuk supaya dia melesat ke depan. Pelajaran ini sederhana, tapi seringkali kita abaikan. Kita remehkan tentang sebuah kemunduran, padahal sebenarnya kemunduran adalah sebuah langkah untuk kemajuan yang lebih baik. Pelajaran hari ini mau ingatkan kita bahwa kita perlu mundur sejenak agar maju berbijak, menjadi lebih bijak dan lebih pesat dalam kemajuan yang kemudian setelah kita mundur. Karena kadang-kala ketika kita terus maju, menyerang, akhirnya kita tidak bisa lagi berdaya, habis daya kita. Tapi kita perlu mundur sejenak, sama seperti kita perlu istirahat, bukan? Sehari-harian sibuk, kita perlu mundur, lalu rehat, dan lalu kemudian kita berjuang lagi. Karena sudah diisi energinya. Atau ibaratnya handphone, gadget, di charging dulu untuk supaya diisi lagi low bat itu, sehingga bisa berenergi lagi. Dan kadang-kala kita juga diizinkan Tuhan untuk perlu sakit sejenak. Perlu sakit supaya apa? Sembuh lebih sehat. Seringkali sakit mengingatkan kita untuk ayo hati-hati, jaga tubuh, jaga kesehatan, jaga makan dan sebagainya. Sakit diizinkan Tuhan untuk supaya kita malah jadi lebih sehat. Ini menarik sekali kan? Lalu kemudian kita juga perlu pisah sejenak dengan orang-orang tertentu, atau pisah sejenak dari sebuah kondisi tertentu, pisah sejenak dari sebuah lembaga tertentu, agar perjumpaan setelah pisah itu menjadi lebih dekat, lebih karib, lebih intim. Dan yang pasti seperti yang Yesus gambarkan, kita perlu mati sejenak agar bangkit jadi berkat. Ada yang perlu kita matikan dalam hidup kita. Ego kita misalnya, itu harus dimatikan selamanya, bukan sejenak saja. Atau mungkin juga segala keinginan-keinginan kita, mimpi-mimpi kita seringkali harus mati dulu. Kita pikir kita tidak mungkin bisa menggapai mimpi kita, sudah the end of my world, sudah tamat riwayat saya, sudah kiamat hidup saya. Tetapi kalau ada kata sejenak, kiamatnya sejenak, supaya ada sebuah keindahan di kemudian hari. Ada bangkit jadi berkat setelah mati sejenak. Mari coba ingatkan ini dan taruh dalam pikiran kita, supaya kita bisa memahami akan sejenaknya mundur, sejenaknya sakit, sejenaknya pisah, sejenaknya mati, supaya bangkit jadi berkat. Selamat memahami sekaligus mengalami ini. Jangan pernah patah semangat saat kita mengalami kemunduran dalam banyak hal, mungkin kemunduran ekonomi, mungkin kemunduran ini, itu, dan sebagainya. Jangan juga remehkan sakitmu, bisa jadi itu cara Tuhan untuk supaya kita jadi sembuh lebih baik lagi. Juga jangan sedih karena sebuah perpisahan, karena itu hanya sejenak. Kalau kita berpisah, ditinggal pergi orang yang meninggal, suatu saat kita berjumpa lagi kan di rumah Bapa di surga. Bukankah itu iman kita mengajarkannya? Dan kalau kita mati sejenak, ada bagian yang mati dari hidup kita. Ingatkan itu sebagai sebuah langkah untuk kita bangkit kemudian jadi berkat. Selamat terus berjuang dengan iman yang daripada Tuhan. Kita berjalan lagi. Tuhan menyertai kita sekalian. Semangat terus. Amin.